Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Perempuan Bahu Lawean. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hingga beberapa minggu kemudian, tepatnya usia 40 hari kematian kakek, ia menelpon. Suamiku meninggal tadi jam 12 malam. Kematian suami Tina tetap disiarkan di masjid kampung, meski ia tinggal di Jakarta. Sudah bisa kuduga, gosip tidak enak tentangnya kembali beredar. Mereka mengaitkannya dengan tumbal kecantikan karena paras Tina yang rupawan. Namun, tak sedikit pula yang mengatakan bahwa itu akibat ia menyandang bahu lawean. Tina bilang, "Kami tak perlu melayat ke sana. Jenazah Pak Adi akan dibawa ke Surabaya, ke kampung halamannya. Ia dan anak-anak Pak Adi yang akan mengurus semua keperluan pemakaman." Usai mendengar kabar kematian itu, kulihat nenek lebih banyak termenung di teras. Aku khawatir akan kesehatannya. Meski rumah kami berdekatan, nenek menolak tinggal di rumah ayah. Ia bersikeras bertahan di rumah walau sendirian. Aku pun mengalah. Mulai malam nanti tidurku berpindah. Akan kutemani perempuan tua tersebut yang masih saja dirundung duka. "Tidur di kamar Tina saja, Sar," ucap nenek saat aku berbaring di sofa ruang tengah. "Di sini saja. Kalau nenek minta apa-apa, bangunkan aku ya," tolakku. Nenek mengiyakan, ia pun masuk kamar yang hanya tertutup tirai. Letaknya di seberang tempatku merebahkan diri. Dulu saat kecil aku sering bermalam di sini. Terlebih jika sedang akur dengan Tina. Kami akan tidur bersama di kamar, di dalam kelambu. Entah pukul berapa aku baru terlelap. Gigitan nyamuk sesekali membuatku terjaga. Tak lama aku bermimpi tengah digendong seseorang. Tubuhku terayun ringan, seperti melayang. Selembar selimut pun terasa menghangatkan badan. Dengkuran seseorang membuatku kembali terjaga. Namun, aku kaget setengah mati saat menyadari sudah berada di dalam kamar Tina. Kelambu menaungi runjang berseperai putih. Di sudut kamar-kamar dekat pintu, kulihat sosok itu berdiri mematung. Bola matanya cekung, kulit pucat, dan mulut terkatup rapat. Dan Bang Syam. "Nenek!" Aku menjerit histeris. Kutanggupkan wajah pada lutut yang lemas. Ranjang serasa bergetar karena tubuhku menggigil tak karuan. Hening. Nenek sepertinya tidak mendengar teriakanku. Ku pejamkan mata dan kuedarkan ke sekitar, mencari ponsel yang entah ada di mana. Kamar Tina hanya remang-remang, tapi aku yakin sosok itu masih bergeming menatapku. "Nek, Nek," isaku dalam keputusasaan. Pintu diketuk, suara nenek membuatku sedikit bernafas lega. "Sar, Sarah, buka pintunya. Ada apa?" Nenek terdengar panik. Aku menangis makin kencang. Sungguh seperti anak kecil.
Namun rasa takut yang membuatku meraung tanpa malu. Gila, kemana Sarah yang dulu? Si pemberani yang sudah menampakkan kaki di kelamnya hutan dan tempat-tempat asing. Bahkan gunung teranggar pun pernah aku jajaki. Brak! Akhirnya pintu bisa dibuka. Aku belum berani membuka mata. Bagaimana kalau sosok itu masih ada? Sar, ada apa? Nenek mengguncang bahuku. Siapa yang membawa aku ke kamar Tina? Bisiku tercekat. Mungkin kamu sendiri yang pindah tanpa sadar, sanggah nenek. Aku menggeleng. Perlahan ku buka mata dan mengedarkan pandangan. Aku tidur bersama nenek saja ya? Pintaku. Nenek mengangguk. Ia pun membimbingku turun dari ranjang. Sekilas kulihat asap tipis meliuk dari bawah ranjang Tina. Takut hal yang lebih mengerikan terjadi, aku pun mempercepat langkah. Esoknya, aku masih memikirkan kejadian semalam. Benarkah terjadi? Atau hanya mimpi? Dulu, waktu kecil kamu itu sering berjalan saat tidur. Makanya suka bikin orang panik. Pernah pas tidur gak dikunci, kamu keluar dan tidur di teras. Papar nenek saat aku bertanya perihal semalam. Tapi aku sekarang kan sudah besar. Masa masih suka seperti itu sih? Tanya aku tidak yakin. Coba tanya ayahmu, sahut nenek tersenyum. Walau rasanya mustahil, tetapi aku benar-benar merasa ada yang menggendongku masuk ke kamar. Nanti malam nenek gantian menginap tempat ayah saja ya? Pinta aku untuk yang kesekian kalinya. Gak usah, nenek masih sehat dan baik-baik saja. Kamu juga tak perlu menginap kalau gak betah, pungkas nenek. Aku tak bisa berbuat banyak. Jika aku paksakan kembali menginap, nanti malah merepotkan nenek. Terlebih aku juga ngeri jika membayangkan kejadian semalam. Akhirnya, malam ini aku kembali ke rumah. Kurebahkan badan yang masih menyisakan lemas akibat tidur tidak nyenyak. Kisah semalam tidak kuceritakan kepada ayah. Malu. Andai benar itu hanya kebiasaanku yang berjalan sambil mata terpejam. Pukul 23.53. Mataku mulai memberat. Walau belum bisa benar-benar lelap. Ketukan pada jendela nyaris membuat jantung melompat. Namun tubuhku tidak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang menimpa, hingga membuat napasku sesak. Ketukan terdengar makin keras dan sangat cepat. Aku berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Mata seperti merekat kuat. Tidak bisa kubuka sama sekali. Astagfirullah, astagfirullah. Aku beristighfar dalam hati. Hawa panas membuat tubuh banjir dan berkeringat. Allah, pekiku saat sebuah tangan terasa menyentuh kepala bagian belakang. Aku meronta membaca semua doa yang kubisa. Semua berakhir saat aku berhasil membuka mata. Secepat kilat ku nyalakan lampu hingga seluruh ruangan terlihat. Tidak ada apapun. Jendela masih utuh, tertutup rapat. Tirai di baliknya bergeming. Di luar sepertinya tidak ada angin. Pintu kamar pun terkunci dari dalam. Lantas, siapa yang tadi menyentuh kepalaku? Kulirik lemari kayu yang sedikit terbuka. Rasanya enggan menatapnya berlama-lama. Trauma masa kecil kembali terulang. Dulu aku sangat takut dengan lemari besar, karena setiap malam akan terdengar bunyi gemerisik dan desisan dari dalam. Walau pada akhirnya, setelah dibongkar hanya terdapat sarang tikus. Kini aku merasakannya lagi. Lemari itu bagai kotak rahasia berisi hal-hal kelam.
Aku sudah sering meminta ayah untuk membongkarnya saja. Toh tidak pernah aku gunakan. Namun ayah selalu menolak dengan alasan itu warisan dari mendiang nenekku dari ibu. Jadi sampai sekarang masih dibiarkan terbengkalai dalam kamarku. Aku beranjak turun dari ranjang. Kaki mendekati lemari, berniat membetulkan pintunya yang tidak tertutup sempurna. Khawatir jika menjadi jalan tikus dan kembali bersarang di dalamnya. Baru saja hendak menyentuh kenop berbentuk ukiran panjang tersebut, ketukan pada jendela kembali terdengar. Sial, jadi itu bukan mimpi. Kudengarkan dalam diam. Benda yang seolah membentur papan dan menimbulkan suara berat. Kaki terpaku dengan lantai, kala aroma tak sedap itu menguar. Aku merasa dejavu. Bau mengerikan ini pernah aku hirup saat kematian ibu. Duk 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 duk. Masih terus berulang. Lidahku terasa keluh. Jika dalam tidur tadi aku sanggup merapal doa, kali ini hanya diam tanpa suara. Otakku membeku. Tidak tahu harus berbuat apa. Ponsel. Tiba-tiba manik mataku menangkap benda tersebut yang bergetar. Sepertinya ada cat masuk. Beringsut ku tarik langkah perlahan mendekati ranjang. Sesaat ketukan yang tiada henti itu kuabaikan. Jari-jari bergetar mencari tombol pembuka kunci. Tanpa berpikir panjang aku hanya tertuju pada satu orang, Bayu. Semoga ia mendengar panggilanku. Bay, Bay. Bisikku saat suara bertanya menyapa. Sarah, ada apa? Ia terdengar panik. Aku takut. Bayu tak menyaut. Suara gemerisik membuatku waspada. Diam di tempat. Aku ke rumahmu sekarang, sahutnya kemudian. Tapi panggilan belum terputus, tetapi suara Bayu menghilang. Keheningan itu tak ingin kudengarkan. Aku beralih ke sudut kamar menjauhi jendela. Meski hawa panas memenuhi ruangan, aku tidak berani keluar dan membangunkan ayah. Entah sampai berapa lama aku akan terkurung dalam kondisi yang mengerikan ini. Saat tersadar, tubuhku sudah meringkuk di lantai dengan pakaian banjir keringat. Ketukan pintu dan panggilan ayah membangunkanku dari tidur yang terasa sangat panjang. Sarah, sudah siang, bangun. Aku mengadu. Tulang serasa diremuk, nyeri. Pandangan berpendar saat mencoba berdiri untuk meraih pintu. Gubrak. Aku tersungkur. Membentur pintu, ayah makin panik, memainkan kenop dengan panggilan tidak sabar. Kamu kenapa, Sar? Pusing, sautku lirih. Setelah kembali berjuang, aku bisa meraih kunci dan membuka pintu. Ayah segera menyambut tubuhku yang limbung. Badanmu panas? Kembali ke ranjang saja, titah ayah. Mau ke kamar mandi dulu, tukasku. Tadi jam 6 Bayu kesini, tapi kamu belum bangun. Ucap ayah membuatku teringat peristiwa semalam. Oh, ngapain? Aku berpegangan pada tembok menuju kamar mandi. Katanya mau ke kota, mampir sebentar barangkali ayah mau nitip sesuatu. Aku tak menjawab. Bayu pasti ingin melihat kondisiku. Apa tadi malam ia jadi kemari? Hingga siang tubuhku masih terasa lemas. Aku pikir gangguan hanya ada di rumah nenek saja. Namun, sepertinya sosok itu mengikutiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayu menelpon saat aku hampir tertidur. Ia masih di kota. Terdengar dari deru kendaraan yang bising.
Apa yang terjadi semalam? Tanyanya. Aku diteror. Awalnya saat tidur di rumah nenek, ia memindahkanku ke kamar Tina. Lalu tadi malam, ia mengetuk jendela kamarku. Sahutku tercekat. Siapa maksudmu? Aku menghela nafas. Meski tidak yakin, tetapi sosok yang kulihat di kamar Tina adalah Bang Syam. Bang Syam. 2 hari demamku belum juga turun. Ayah memanggilkan bidan desa. Kata Bu Nani sang bidan, jika dalam 5 hari panasnya belum mereda, aku harus ke rumah sakit untuk dicek darah. Khawatir ada penyakit yang menyertai seperti gejala tipes atau DBD. Obatnya tetap harus diminum sampai habis. Penurun panas diminum tiap 8 jam. Ada mual atau muntah? Tanya Bu Nani sambil menuliskan angka 3 kali 1. Aku menggeleng. Tubuhku hanya terasa lemas dan linu. Baiklah, saya pamit dulu. Ingat yang saya bilang tadi? Jika 5 hari gejala demam belum berkurang, segeralah ke rumah sakit, pesannya. Aku pun mengangguk. Ayah mengantarkan Bu Nani hingga ke teras. Kata orang-orang wanita itu seorang janda yang memiliki anak 1. Asalnya dari Semarang. Tetapi karena sedang ditugaskan di kampung kami, ia membawa serta anak dan pembantunya. Dari kamar terdengar mereka masih bercakap ringan. Aku bisa mendengar suara ayah yang terdengar sedikit malu-malu saat berbincang dengan Bu Bidan. Oh, anaknya masih 5 tahun. Apa betah tugas di sini? Tanya ayah membuatku geli. Insya Allah, dimanapun saya betah, karena memang sudah panggilan dinas. Sahut Bu Nani ringan. Apa penyakit Sarah tidak berbahaya? Ayah mengganti topik dengan membicarakan diriku. Sementara tidak ada luka terlihat yang bisa menjadi dugaan infeksi. Tapi kita juga harus waspada. Khawatir jika ada penyakit lain. Oleh sebab itu saya sarankan ke rumah sakit untuk cek darah dalam 3 hari ke depan. Apabila demam masih berlanjut atau makin parah, langsung ke rumah sakit saja, papar Bu Nani. Oh baik, terima kasih penjelasannya. Sarah itu anak yang kuat, jarang sakit. Makanya saya panik pas dia demam begitu. Tutur ayah membuatku tertawa lirih. Sama-sama, saya harus pergi dulu. Sudah ditunggu Mbah Su di kampung sebelah. Ada yang mau lahiran. Pamit Bu Nani. Mbah Su? Sundarsi? Ayah terdengar kaget. Iya, dukun bayi dari kampung Jati. Kami sekarang bekerja sama dalam menolong persalinan. Jelas Bu Nani. Tak lama motor bidan tersebut meninggalkan halaman. Mendengar nama Mbah Su membuatku teringat dengan janji kala itu. Benar. Aku melupakan untuk mengunjunginya lagi. Sepertinya ada yang ingin Mbah Su katakan. Meski aku tidak yakin apakah penting bagiku. Ya, aku menemui ayah yang masih termangu di teras. Kenapa keluar? Ayah kenal Mbah Su? Tanya aku. Sesaat ayah terdiam. Netranya seperti hendak membantah pertanyaanku. Ya, kenal. Dia kan dukun beranak paling terkenal dari zaman ayah kecil, jawab ayah. Oh, pantesan, gumamku. Kenapa? Ayah menatapku curiga. Mbah Su langsung tahu kalau aku anak ayah, ujarku. Kapan kamu bertemu Mbah Su? Lupa, tapi belum begitu lama kok. Kalau nggak ada keperluan, jangan temui dia, ucap ayah dengan bimbang. Kenapa? Aku balik menatapnya curiga. Bukan apa-apa.
Mbah Su itu sudah sepuh, mungkin usianya hampir 100 tahun. Jadi terkadang pembicaranya nggak nyambung, ngawur, jelas ayah. Aku mengangguk. Masuk akal. Jika perempuan tua seperti Mbah Su makin banyak kekurangannya, selain pendengaran dan penglihatan. Oh ya ayah, ayah suka Bu Nani? Tebakku asal. Lelaki itu langsung kelimpungan mendengar pertanyaanku yang tiba-tiba lucu sekali. Apa sih? Ayah sudah berjanji nggak bakal menikah lagi, tukas ayah. Kenapa? Aku mengizinkan ayah kok. Ayah tak menjawab. Pandangannya menerawang ke halaman, di mana jejak sepeda motor Bu Nani berada. Raut itu tidak bisa kutebak. Apakah sedalam itu cinta ayah ke mendiang ibu? Atau ada hal yang lain yang aku tidak tahu? Tiga hari kemudian, demamku sudah hilang. Hanya tersisa tubuh yang lemas dan sedikit pegal-pegal. Ayah rutin membuatkanku teh bunga rosella. Meski rasanya tidak terlalu kusuka, konon khasiat bunga tersebut bisa membantu mempercepat penyembuhan. Bayu sepertinya sedang sibuk mengurus usaha yang ia rintis. Ia tidak menghubungiku sejak pagi itu. Beberapa kali mobil truk melintas di jalan utama desa, mengangkut pasokan sembako untuk tokonya. Beruntung obat yang diberikan Bu Nani membuatku tidur lelap. Pukul 8 malam aku sudah bisa memejamkan mata hingga pagi. Entah gangguan itu masih ada atau tidak, aku tak sadar karena terlalu nyenyak. Hingga malam hari, aku sedikit gelisah. Obat sudah habis sejak siang tadi. Tubuh sudah serasa sehat, tetapi rasa takut itu kembali datang. Terlebih saat nyaris tengah malam mataku belum bisa terpejam. Desah angin mengusik rumpun bambu hitam di belakang rumah. Dari irama batang-batang yang bergesekan, seolah memperdengarkan cerita alam. Dulu, saat berkelana di alam liar, aku menyukai irama itu. Namun kini lebih seperti tangisan seseorang yang membuat bulu kuduku meremang. Aku merapatkan selimut hingga kepala. Sejak kejadian ketukan pada jendela malam itu, aku mengubah posisi ranjang. Walau kini lebih dekat dengan lemari kayu, tetapi rasanya lebih baik daripada persis di bawah jendela. Aku mendesah kesal. Kelopak mata lelah karena dipaksakan terpejam. Kurai ponsel lalu mencoba menyalakan musik instrumen piano. Katanya, alunan musik yang lembut bisa membantu menenangkan pikiran dan membuat tidur lebih nyenyak. 5 menit cukup berhasil. Mataku memberat, kantuk pun menyerang. Ku kecilkan volume lalu mulai mengatur posisi tidur yang nyaman. Sayup-sayup musik berganti irama aneh, seperti rintik kesakitan. Aku pikir hanya mimpi, tetapi suara itu cukup jelas terdengar di telinga. Mata yang terlanjur memejam enggan terbuka. Pikiranku kembali sadar. Hanya saja tubuh seperti dalam posisi mati rasa. Tidak, aku harus segera bangun. Jangan sampai hal seperti kemarin terulang. Ku gerakan jemari kaki tetapi nihil. Rasa kaku mencengkram seluruh persendian. Selimut masih membalut tubuh. Namun hawa dingin meniup kedua telapak kaki hingga membuat badan menggigil. Aku masih berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Ini nyatakah atau mimpi? Lampu yang sengaja kubiarkan menyala mendadak padam. Kegelapan terasa makin pekat. Meski mata dalam kondisi terpejam, udara perlahan menghangat terus hangat hingga panas dan menjadi pengap. Dari engsel jendela yang terbuka membuatku benar-benar tak berdaya. Tengkuk terasa kaku dan menegang.
Napas berusaha ku tahan agar tidak mengeluarkan suara. Perlahan selimut bergerak seperti ada yang menarik ke bawah. Air mata menggelincir meski tak ada isak yang bisa kuucap. Ikutlah, bisik suara serak yang menyeruak keheningan kamar. Tidak, aku menjerit. Namun semuanya bergema dalam hati. Aku mulai frustasi. Seperti saat di rumah nenek, aku merasa ada seseorang yang menggendongku. Kedua kakiku terayun di udara. Tangan menggelantung. Sesuatu yang dingin membalut tubuh, membekukan aliran darah hingga membuatku sesak nafas. Lemas. Aku benar-benar tidak berdaya. Bahkan untuk merapalkan doa pun rasanya tak ada tenaga. Hentakan kasar membuat mulutku refleks mengadu. Tubuhku terbanting ke tanah cukup keras. Ayah, tolong! Jeritku saat salah satu fungsi anggota tubuh kembali. Aroma debu bercampur embun membuatku yakin tengah berada di halaman. Kepalaku sangat pusing, walau tak lagi melayang. Aku belum berani membuka mata dan melihat ke sekeliling. Ku dengar derap kaki mendekat. Tak lama, suara-suara seseorang berdenging di telinga. Ada sorot cahaya yang mengenai mata. Aku mengerjap silau. Sarah? Suara Mas Har disusul beberapa lelaki lainnya. Mas, tolong aku. Isakku saat menyadari bahwa itu orang-orang yang sedang berpatroli. Mas Har menyuruh salah satu temannya membangunkan ayah. Sedang ia dan satu orang lagi membantuku bangun dan memapah ke teras. Apa yang terjadi? Kamu diusir Pak Pur? Tanya Mas Har asal. Aku menggeleng. Mataku memindai halaman yang kosong. Sosok apa yang tadi membawa aku? Ayah terbangun, kaget melihat keramaian di teras. Lebih kaget lagi melihat kondisiku yang kacau. Kenapa? Kenapa Sarah? Pekik ayah. Kami harusnya bertanya, tapi kayaknya dia sendiri pun kayaknya gak tahu Pak. Sahut Mas heran. Sar, kenapa? Ayah mengguncang bahuku. Aku menggeleng. Tidak mungkin ku ceritakan semua kejadian tadi di depan mereka. Karena pasti ada dua kemungkinan. Mereka percaya lalu takut untuk meneruskan ronda, atau tidak percaya dan menganggapku mengada-ngada. Katanya waktu kecil aku sering berjalan sambil tidur. Apa benar? Aku bertanya pada ayah. Iya, makanya kami sering mengunci pintu kamarmu dari luar. Takut kamu kabur. Ayah mengangguk. Loh, jadi barusan kamu menggigau Sar? Berjalan sambil mata merem lalu jatuh? Tebak Mas Har. Aku tersenyum kecut. Ya sudah, kalau begitu kami lanjut lagi. Hati-hati, jangan lupa kunci pintu, pesan Mas Har. Tumben ronda diadakan lagi, cetusku sebelum mereka pergi. Beberapa hari kampung gak aman. Katanya ada suara tangisan dan... Mas Har terdiam. Kedua temannya saling pandang. Dan apa? Desakku. Sudahlah, gak enak dibicarakan malam-malam. Kami pergi dulu, elak Mas Har. Kupandangi kepergian mereka dengan beragam pertanyaan. Ayah memapahku ke dalam rumah. Akibat benturan tadi tubuh bagian kananku terasa ngilu. Tiba di dalam, ayah mengulurkan segelas air putih. Perih dan asin merajai bibir saat kuraba. Ternyata luka cukup parah. Sudut kanan bibir pecah dan berdarah. Apa tadi ayah gak mendengar apapun? Tanyaku masih cool. Maaf Sar, ayah gak mendengar kalau kamu keluar kamar. Tapi rasanya pintu depan sudah ayah kunci. Bagaimana bisa kamu memutar anak kunci sambil terpejam?
Ayah heran. Entah, Sarah capek, desakku sambil beranjak ke kamar. Saat aku ragu untuk kembali ke ruangan itu. Bagaimana kalau ia datang lagi? Aku harus bercerita pada Bayu. Mungkin hanya dia yang tahu dan percaya bahwa apa yang kualami bukan gangguan sleepwalking. Karena pada saat pemindahan tubuh, kesadaranku masih ada. Hanya mata dan seluruh anggota tubuh yang tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Bayu menatapku prihatin. Ia mengusap wajah dan mendengus kasar. Tadi pagi, aku yang memintanya untuk datang. Semua peristiwa itu kuceritakan secara detail. Bahkan saat di rumah nenek pun tak luput kusampaikan. Malam itu, apa kamu jadi datang? Tanyaku setelah beberapa saat terdiam. Aku baru ingat untuk menanyakannya. Ya, tapi di jalan aku berpapasan dengan orang-orang yang meronda. Mereka habis dari sekitaran rumahmu dan katanya nggak ada apa-apa. Jadi aku pulang. Bayu meringis. Maaf ya, habisnya mereka bertanya macam-macam. Kalau aku jawab akan ke rumahmu, bisa bahaya nanti. Ya sudah, potongku kesal. Bayu melempar pandang ke halaman rumah nenek. Ia pun seperti teringat sesuatu. Sudah coba taburkan garam di sekitar jendela? Tanyanya. Belum. Coba lakukan itu nanti sebelum maghrib. Konon garam bisa menangkal energi negatif karena kandungan elektromagnetiknya. Usul Bayu. Aku mengangguk. Tidak ada salahnya ku coba. Ia selalu datang melalui jendela. Akan ku buat ia kehilangan jalannya. Sore sebelum azan maghrib berkumandang, aku menggenggam garam lalu keluar lewat pintu depan. Kutaburkan benda tersebut di sekitar jendela. Malamnya, aku masih saja gelisah. Bayu mengabari bahwa ia tidak akan tidur sebelum memastikan sosok itu datang menggangguku. Aku cukup tenang. Tetapi tetap saja setiap kali terdengar derit pohon bambu membuat jantungku berdebar. Pukul 00.05, Bayu mengirim pesan. Bagaimana? Aman? Sementara aman, tapi aku masih belum bisa tidur. Balasku. Baru selesai jari menekan tombol kirim, hal yang kukhawatirkan terjadi. Kali ini ketukan terjadi pada pintu kamarku. Sial. Sarah? Sudah tidur? Suara ayah membuat dadaku melonggar. Napas yang sesaat tertahan kuhembuskan pelan. Belum, sahutku sambil beranjak. Selimutku balutkan ke tubuh. Ada apa ya? Lelaki itu menyodorkan ponselnya saat aku membuka pintu. Wajahnya terlihat masih mengantuk. Ini Tina kirim pesan, katanya minta dijemput. Dia pulang, tapi gak ada ojek sama sekali. Ucap ayah menunjukkan barisan kalimat pesan yang Tina kirimkan. Kapan? Mendadak banget. Kok gak ngabarin aku? Baru saja. Tadi juga sempat menelpon. Katanya dia naik bus, turun di simpang 3. Jelas ayah. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Ujarku sambil melirik jam, enggan sebenarnya keluar malam-malam begini. Biar ya saja kalau kamu mengantuk. Lagi pula ini sudah larut malam, cegah ayah. Naik jengki. Aku menaikkan alis. Ayah mengangguk yakin. Tina mana mau ya, apalagi barang bawaannya pasti banyak. Tumben banget gak ada ojek.
Biasanya ada Lek Parman yang nongkrong di simpang 3 loh. Gumamku sambil mencari jaket paling tebal. Ya mungkin sedang mengantar pelanggan. Ya Allah, siapa lagi? Ayah gak bisa bawa motor. Sesal ayah sambil sesekali menguap. Gak apa-apa, aku sudah bisa keluar malam ini. Ya sudah, aku berangkat dulu ya, pamitku. Hati-hati, jangan ngebut. Pesan ayah. Aku menjawab dengan anggukan. Kulajukan motor perlahan menembus dinginnya malam. Sial si Tina. Kalau bukan karena kasihan terhadap ayah, malas aku keluar malam begini untuk menjemputnya. Sebelum berangkat, aku mengirim pesan pada sepupuku tersebut bahwa sedang dalam perjalanan. Ia langsung membalas cepat. Simpang 3 berada sekitar 5 km dari rumah. Walau jalanan yang kulewati adalah jalanan utama, tetapi saat malam begini sangat sepi. Terlebih ada pohon beringin kembar yang harus kulewati. Konon banyak pengguna jalan yang diganggu makhluk berbungkus kain kafan dengan bau busuk menyengat. Baunya itu jika menempel di baju tidak akan hilang sampai hingga 7 hari. Aku membuang pikiran negatif tersebut. Lokasi yang dimaksud sebentar lagi terlihat. Ku baca doa sebanyak-banyaknya, meminta keselamatan pada Tuhan. Tak lupa klakson ku bunyikan setiap kali melewati tikungan maupun tempat-tempat yang dianggap keramat. Selain kedua pohon beringin tadi, ada juga hutan pinus yang mengelilingi area pemakaman. Tidak ada penerangan sama sekali di sana, karena meski dipasang lampu berkali-kali, akan selalu mati dalam hitungan hari. Aku pasrah saja. Pekatnya area mulai terbelah oleh sorot lampu motorku. Berbagai kelebat bayangan ku abaikan. Fokusku hanya pada jalan dan Tina yang menunggu sendirian. Aku bernafas lega saat melihat sorot lampu dan beberapa kendaraan melintas. Simpang 3 sudah terlihat. Tina melambai menungguku di gardu ojek sendirian. Syukurlah kamu mau menjemput, sambut Tina dengan lega. Siapa lagi? Kamu mau naik jengke ayah? Decakku. Tina meringis. Ayo buruan. Mana barang-barangnya? Hanya ini kok. Tina menarik koper lalu menaikkannya ke boncengan motor. Bisa? Tanya aku. Iya, tapi pelan-pelan saja ya bawa motornya. Saut Tina. Aku pun mengangguk. Kenapa pulang mendadak? Malam-malam pula. Ketusku sambil melajukan motor secara perlahan. Aku sudah enggak kembali lagi ke Jakarta, jawab Tina berat. Oh, kenapa? Rumah mendiang Mas Adi sudah dijual. Untuk apa lagi aku di sana? Aku terdiam. Benar juga. Mereka pun baru menikah dalam hitungan bulan. Aku menggigil walau sudah memakai jaket paling tebal. Tetapi hawa pegunungan cukup tajam. Sesekali serangga malam menabrak mata, membuatku menggerutu tak karuan. Sar, panggil Tina dengan pelan. Ia menepuk bahuku membuat jantung hendak melompat karena kaget. Ada apa? Kaget tahu. Bisa lebih cepat enggak? Pinta Tina gemetar. Aku melirik lewat spion. Ia terlihat pucat. Sesekali matanya memandang ke samping kanan. Beneran? Aku ngebut ya? Iya buruan. Aku menarik gas lebih dalam. Motor pun melaju cukup kencang. Tina memegang erat jaketku. Kami nyaris tiba di beringin kembar. Mendadak motor melambat. Rem seperti tertarik walau aku tidak melakukannya. Kenapa Sar? Jangan bilang kehabisan bensin. Terka Tina khawatir. Enggak, bensin masih banyak. Enggak tahu ini, ngerem sendiri.
Sautku tak kalah panik. Astaga, ayo coba digas lagi. Tina menoleh ke kanan lagi. Nggak bisa, ini berat banget, tukasku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.